Bapak Ibu, Pagi. yang saya hormati Ibu Hani Budiati selaku Kepala SMPN 2 Negeri Tunggang, yang saya hormati Bapak Ibu Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Tunggang. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah RTL, yaitu Komunitas Belajar Sekolah kita, yaitu merancang pembelajaran P5 dengan Komunitas Belajar Sekolah atau KBS dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Untuk topiknya, generasi muda tangguh dengan penuh cinta yang sehat mental, jiwa, dan raganya. Kemudian latar belakang proyek ini adalah proyek ini dibuat supaya dapat membentuk peserta didik dengan karakter Pancasila dan ketahanan diri yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa, olah pikir, olahraga, dan olah rasa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Proyek yang mengintegrasikan 3 dimensi pelajar Pancasila ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pihak sekolah, pendidik, dan peserta didik khususnya untuk mengerti dan menyadari pentingnya kesejahteraan dirinya dalam kehidupannya sehari-hari, terutama kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, proyek dengan metode student center ini dapat menghasilkan banyak hal-hal positif yang berguna untuk diri mereka sendiri dan orang di sekitar mereka. Pada akhir proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengerti tentang dirinya sendiri, menjaga kesehatan jiwa dan raganya. Peserta didik juga diharapkan dapat menciptakan produk orisinil berupa senam kebugaran jasmani atau SKJ. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan dari program ini. Tujuannya dalam program pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5 memiliki tujuan utama untuk mengembangkan karakter siswa agar menjadi pribadi yang seimbang baik secara fisik maupun mental. Melalui tema ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan hidup. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang dimiliki. Nah, untuk indikator ketercapaian, yang pertama, peserta didik mampu melakukan kegiatan senam kebugaran jasmani beserta kelompok dan menerapkan gizi seimbang pada makanan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menginisiasi, mengimplementasi, dan keberlanjutan pada sebuah program berdampak positif dengan maksimal. Yang keempat adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian pertama, peserta didik mampu menginisiasi proyek. Indikator ketercapaian 80%, peserta didik dapat mengajukan ide proyek yang relevan dan realistis. Capaian kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan proyek dengan efektif. Untuk indikator ketercapaiannya adalah 70%. Peserta didik dapat menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian untuk langkah-langkah, pembuatan rencana pelaksanaan, fasilitasi sumber daya, monitoring dan dukungan, presentasi, evaluasi, dan refleksi. Kemudian untuk struktur programnya, subjeknya adalah kelas dengan fase D, yaitu kita ambil adalah kelas 7. Lini masa atau kapan dan berapa lamanya. Nah, untuk mulainya adalah tanggal 6 sampai 16 September.
Untuk lokasinya sendiri adalah di SMPN 2 Gondang. Keterhubungan mapel yaitu semua mapel kecuali mapel BK dan bahasa Jawa. Kapasitas yang dimiliki, yang pertama adalah sumber daya. Pertama adalah manusia. Manusia itu terdiri dari guru dan peserta didik. Untuk fisik, yaitu halaman yang luas. Untuk politiknya adalah kebijakan kepala sekolah. Peran peserta didik yaitu aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat serta menemukan informasi relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan solusi, menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Keterlibatan komunitas belajar sekolah, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Evaluasi dan refleksi. Kapan kegiatan ini dilakukan? Mulai tanggal 6 November sampai 16 November. Sumber data, survei dan pengamatan atau penilaian. Untuk tekniknya, peserta didik dibuat menjadi kelompok per kelas. Bentuk refleksi, jurnal refleksi, peserta didik dan refleksi guru. Potensi tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah potensi tantangan. Siswa mungkin kurang termotivasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proyek. Untuk yang kedua, musim pancaroba, potensi menurunnya imun tubuh. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas seperti waktu, peralatan, atau materi dapat menghambat pelaksanaan proyek. Untuk solusinya, yang pertama, ajak siswa untuk berdiskusi tentang minat mereka dan bagaimana proyek dapat lebih relevan bagi mereka. Yang kedua, berikan dukungan dan umpan balik positif secara berkala, merayakan pencapaian dan usaha mereka. Untuk yang ketiga, menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Yang keempat, manfaatkan teknologi dan sumber daya online yang tersedia untuk mendukung proyek. Yang terakhir, sekian presentasi RTL dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan pelaksanaan senam itu seperti apa, Pak? Nanti coba Anda jelaskan terkait senam sesi itu, Pak. Oke, Terima kasih. jadi nanti untuk pelaksanaan senamnya, yang pertama, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti setiap grup kelas nanti kita kirimkan senam yang bertema adalah senam P5. Nah, kemudian nanti kita bisa menyewa atau melibatkan instruktur senam untuk memandu anak-anak di depan agar nanti gerakannya cukup baik dalam pelaksanaannya. Oke, seperti itu. Untuk kegiatannya nanti bisa dilaksanakan di lapangan sekolah karena mempunyai halaman yang luas. Terima kasih. Ada lagi? Ya, kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila,